Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Arfan Musduanja. Di sini kita akan mempresentasikan modul 7 yaitu Ethernet switching ya. Oke, langsung saja kita mulai ke titik 1 yaitu Ethernet encapsulation. Eh, kalau misal kalian nyolok kabelan ke laptop tuh ya, nah itu namanya teknologi Ethernet gitu kan. Eh, di layer 2 ini Ethernet itu punya dua divisi gitu kan. Yang pertama LLC yang ngurusin software gitu kan. Dan juga ngobrol sama iPlayer dan juga Mac yang murni ngurusin hardware fisik kita gitu. Lalu ada yang namanya Mac supplier gitu kan. Divisi Mac ini gitu kan tugasnya itu untuk membungkus data gitu kan jadi sebuah amplop. Nah yang kita sebut Ethernet frame gitu kan. Nah isi amplop ini itu baku banget gitu kan di bagian depan framble gitu kan. eh Mana ya? Nah di bagian depan framble ini itu buat ngetuk pintu gitu kan, ngasih aba-aba. Terus ada MAC tujuan dan juga MAC asal gitu kan. Nah di tengah itu ada datanya dan di paling belakang itu ada ekor. Ada VCS buat ngecek datanya cacat atau enggak pas nyampe gitu kan. Lalu oke, kita masuk ke 7.21 ya. Eh, nah, amplop tadi kan butuh alamat ya. Alamat di layer 2 ini namanya MAC address. Nah, ingat materi hexadesimal kemarin itu MAC address-nya ini panjang gitu kan, sekitar 48 bit. Ditulis pakai 12 digit hexadesimal gitu kan. 6 digit pertama itu kode pabrik atau vendor OI ya, UI. Nah, misal kodenya Cisco atau Intel dan 6 digit terakhir itu nomor seri unik perangkatnya gitu kan. Jadi nggak mungkin ada dua hardware di dunia ini yang MAC-nya sama gitu kan, MAC address-nya sama gitu. Lalu ada frame processing. Nah, gimana cara Ethernet bekerja gitu kan? Jadi pas sebuah paket lewat kabel gitu kan, semua PC di jaringan itu sebenarnya dengar gitu kan paket tersebut gitu. Tapi network card atau NIC ini eh, PC kita itu bakal ngecek gitu kan. Eh, MAC gitu kan. MAC address gitu kan. Tujuannya sama, nggak kayak punya gua gitu kan. Kalau beda, paketnya langsung dicuekin gitu kan. Kalau sama baru paketnya dibuka dan diproses gitu kan. 274 yaitu unicast MAC address gitu kan. Eh model pengiriman MAC address ini ada tiga macam gitu kan. Yang pertama ada unicast ya. Eh, kirim ke satu orang aja gitu kan, satu MAC address spesifik gitu kan. Lalu ada broadcast gitu kan, kirim ke semua orang di ruangan gitu kan. MAC address tujuannya di set gitu kan, jadi FFFF, gitu. FFFF. Semua PC wajib menerima gitu kan dan buka amplop ini. Gitu. Lalu ada multicast, kirim ke grup tertentu aja gitu kan. Cuma PC yang ikut langganan grup itu yang bakal buka paketnya. Oke, lalu ketiga, oke, oke, switching fundamental gitu. Nah, sekarang kita bahas alatnya gitu kan. Yaitu switch. Dulu pakai hub atau hub itu bodoh gitu kan. Karena kalau paket masuk gitu ya, dia broadcast ke semua lubang port gitu kan. Nah, switching ini pintar gitu kan karena dia punya buku catatan yang namanya MAC address table gitu kan. Cara belajarnya gini. Jadi
Pas PC A ngirim data ke PC B lewat switch gitu kan. Switch bakal nyatat, oh PC A MAC asal nyolok di port 1, terus dia ngecek buku catatannya. MAC PCB ada di port mana ya? Nah, kalau belum ada catatannya, switch bakal nanya ke semua port gitu kan. Begitu PCB ngejawab dari port 2, switch langsung nyatet itu dari bukunya gitu. 73.3. Nah, karena switch sudah punya catatan absen yang lengkap gitu kan, penerima paket berikut itu tuh bakal langsung difilter gitu. Kalau PC A mau ngobrol lagi sama PC B, paketnya bakal ngelewatin port 1 gitu, langsung tembus ke port 2. Eh, Lain nggak bakal keganggu gitu kan. Ini yang bikin jaringan switching itu cepat dan bebas dari tabrakan data gitu. Nah, eh, di sesi lab paket tracer nanti itu tuh kita bisa ya ngecek buku catatan switch pakai perintah show MAC address table ya. Nanti bakal kelihatan daftar MAC address apa aja yang udah dihafal sama switch dan nyolok di port nomor berapa gitu. Oke. Oke, kita bahas dalamannya switch ya. Gimana sih cara switch itu nerusin unpop gitu ya. Jadi dia tuh ada dua gaya ya. Yang pertama store and forward. Switch bakal menerima paket utuh dulu, dicek yang ada error enggak dengan resiko VCS, lalu uh, kalau aman baru dikirim gitu kan. Ini super aman tapi agak lambat gitu kan. Lalu ada code talk switching gitu kan. Jadi begitu switch baca MAC address tujuan di bagian depan amplop, paket itu langsung diterobos kirim gitu kan, tanpa nunggu amplopnya masuk. Nah, ini super ngebut tapi resikonya pakai cacat karena ikutan terkirim gitu kan. Switch juga punya memori buffering gitu kan, buat nampung paket sementara. Ini sangat berguna kalau paket dari port itu uh, kecepatan 1 Gbps ya, atau mau dikirim keluar ke port yang lebih lambat, gitu. Misalnya 100 Mbps gitu. Nah, duplex setting, speed setting ya. Nah, terus biar switch dan PC kita ngobrol gitu kan mulus. Pengaturan speed dan duplex full ini harus sama gitu kan. Biasanya dibikin auto negotiate biar mereka janjian sendiri gitu kan, ngelepasin kecepatannya gitu kan. Satu fitur yang paling menyelamatkan hidup itu kan sebagai teknisi jaringan itu adalah auto MD ya, auto MDX. Nah, ingatkan aturan perkabelan. Kalau perangkatnya sama pakai kabel cross, kalau beda pakai strike. Nah, dengan fitur auto MDX switch modern kita bebas nyolok kabel jenis apa aja. Switch bakal otomatis ngedeteksi dan muter jalur lagi dari dalam secara software. Jadi nggak ada lagi drama salah bawa kabel gitu. Jadi oke, mungkin cukup sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.